Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan materi kuliah untuk mata kuliah Sistem Informasi Spasial Kehutanan di materi terkait dengan konstruksi dan rekonstruksi. Materi ini disajikan mulai dari minggu ke-11 hingga minggu ke-14, di mana ini adalah minggu terakhir untuk materi ini, dan saya yang akan banyak untuk mendampingi di minggu ini. Nah, sesuai dengan materi ini, bahwa sebenarnya kegiatan konstruksi dan rekonstruksi itu idealnya dilakukan mulai dari pengukuran di lapangan, kemudian pengolahan data secara manual, hingga nantinya di akhir adalah bagaimana Anda semua mengolah data hasil pengukuran lapangan tersebut menjadi sebuah data digital atau menjadi sebuah data spasial. Nah, pada kesempatan kali ini hal itulah yang kemudian akan kita coba lakukan di minggu kali ini, bagaimana pengolahan data tersebut Anda lakukan menggunakan beberapa software pemetaan yang sudah ada. Oke, minggu lalu saya sudah share data terkait dengan data hasil pengukuran lapangan yang mudah-mudahan kalian sudah lihat semua. Kita coba lihat kembali datanya. Saya share screen. Oke, ya, inilah data hasil pengukuran lapangan yang sudah dilakukan, yang kemudian nanti data inilah yang akan kalian gunakan di dalam pengolahan data berbasis digital ini. Nah, biasanya hasil pengukuran lapangan kurang lebih seperti ini. Jadi misalnya ada satu areal peta kerja di sebuah kawasan hutan yang ingin dilakukan tata batas atau pengukuran. Biasanya dibagi-bagi pengukurannya menjadi beberapa jalur. Setiap jalur nantinya itu akan diukur oleh masing-masing tim untuk mendapatkan beberapa data-data seperti ini. Nah, misalnya jarak lapang, azimut, lereng, jarak datar. Ini kalian sudah pahami semua bagaimana teknik pengukurannya. Kemudian nantinya akan menghasilkan titik-titik koordinat pada masing-masing patok yang nantinya akan membantu dalam pengolahan data. Dan juga dari data-data jarak lapang, jarak datar itu kita juga mendapatkan beda tinggi dari masing-masing patok, sehingga nantinya akan kelihatan profil dari masing-masing jalur, di mana ketinggian dari setiap titik itu dapat digunakan sebenarnya dalam membuat peta topografi dari areal yang kita ukur. Nah, gambarannya kurang lebih seperti ini. Ada dari data yang saya berikan ada 1, 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7 jalur yang akan digunakan, di mana jalur ini nantinya akan membentuk sebuah poligon tertutup, artinya data hasil pengukurannya itu ketemu gelang. Nah, data jalur inilah yang kemudian direkap menjadi sebuah database yang nantinya bisa kalian gunakan. Jadi nantinya dibuatkan database, dirapikan seperti ini datanya, mulai dari jalur 13 tadi sampai dengan jalur terakhir itu jalur 5. Nah, kemudian masing-masing patok diberikan nomor patoknya, kemudian kita mendapatkan nilai X dan Y, dan juga kita mengambil nilai ketinggiannya. Nah, data inilah yang kemudian nanti akan diolah di dalam beberapa software pemetaan. Nah, untuk simulasi kali ini yang saya akan perlihatkan ke kalian adalah simulasi pengolahan data menggunakan software ArcGIS. Jadi silakan kalau ada yang ingin mengikuti
proses pengolahan datanya, silahkan membuka software ArcGIS-nya yang sudah diinstal. Baik, jadi ini kurang lebih tampilan software ArcGIS ketika sudah dibuka. Nah, data yang hasil pengukuran lapangan tadi yang sudah diolah menjadi sebuah database seperti ini, inilah yang kemudian bisa kita masukkan ke dalam software pemetaan untuk diolah lebih lanjut. Nah, tampilannya kurang lebih seperti ini. Tahapan paling pertama yang kita lakukan adalah dengan memasukkan data tabular tadi ke dalam software GIS ini dengan cara add data. Kemudian silahkan cari di mana filenya disimpan. Ya, sini silahkan dimasukkan. Nah, yang paling pertama yang perlu juga diperhatikan pada saat memasukkan data tabular atau database Excel seperti ini di dalam software ArcGIS adalah ekstensi file. Makanya kenapa dulu waktu pengenalan software saya paling banyak menjelaskan kalian terkait dengan peran dari masing-masing ekstensi file itu, karena ada beberapa ekstensi file yang bisa terbaca di software pemetaan, ada juga yang tidak bisa terbaca. Nah, pada umumnya untuk database seperti ini yang disimpan dalam Microsoft Excel, kalau Anda menggunakan Microsoft Excel yang terbaru, misalnya 2016-2019, biasanya default ekstensinya itu menggunakan ekstensi Excel Workbook XLSX, jadi ada 4 huruf di situ. Nah, sedangkan ArcGIS itu belum bisa membaca ekstensi tersebut, sehingga itu harus dikonvert ke ekstensi Excel versi 97/2003 yang masih menggunakan XLX. Jadi misalnya kalian punya data Excel seperti ini, pada saat di save as-nya ke Excel 97/2003, jangan ke Excel Workbook. Oke, ini kalau kita masukkan, nah misalnya contoh ya, saya masukkan yang Excel Workbook seperti ini, itu akan valid, tidak mau masuk datanya. Nah, ini untuk yang XLX kita masukkan. Nah, sekarang database-nya itu disimpan pada sheet keberapa? Jadi ada 2 sheet di sini, ada sheet 3 dan sheet 4. Untuk database-nya sendiri ada di sheet 4. Tinggal add. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini masuk. Nah, dia belum bisa menggambarkan data secara spasial karena masih dalam bentuk tabular. Ini kalau kita buka, kurang lebih informasinya sama dengan yang ada di Excel tadi. Oke, nah sekarang tinggal kita menspasialkan berdasarkan acuan titik koordinat yang tadi. Tinggal di display XY data, X-nya kita masukkan, Y-nya kita ganti Y di sini, dan Z-nya itu S. Kemudian koordinat sistemnya, jadi sistem koordinat yang kita gunakan di sini seperti tadi gambaran adalah menggunakan sistem koordinat UTM. UTM sendiri yang harus diketahui itu adalah wilayah yang kita kerja ini masuk dalam zona apa saja.
atau zona apa. Nah, kalau sistem koordinat itu biasanya ada yang masuk dalam zona utara, zona selatan, atau masuk dalam zona maksudnya masuk dalam zona UTM berapa saja terkait dengan lokasi yang kita kaji. Nah, untuk lokasi yang kita sedang kerjakan sekarang itu masuk dalam zona 50S karena berada pada kawasan hutan pendidikan Unhas. Jadi pada saat dimasukkan sistem koordinatnya, ini yang harus diperhatikan apakah menggunakan sistem koordinat geografik atau sistem koordinat UTM. Ini tinggal kita masukkan, kita menggunakan yang projected, kemudian pilih UTM, kemudian pilih WGS 1984, pilih Southern Hemisphere, artinya yang utara. Kita tinggal cari yang 50S. Oke. Nah, kurang lebih tampilan data hasil pengukurannya seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan juga tadi, misalnya saya melakukan pengukuran di tempat yang berbeda, kira-kira bagaimana caranya saya bisa mengetahui itu masuk dalam zona apa saja? Daripada Anda menghafal zona-zona setiap wilayah, yang manfaatkan software-software yang dulu pernah saya perkenalkan ke kalian, misalnya dengan memanfaatkan Google Earth Pro. Di Google Earth Pro ini Anda bisa terbantukan untuk melihat wilayah yang sedang saya petakan ini masuk dalam grid UTM zona berapa. Nah, misalnya ini. Nah, bagaimana cara menampilkan gridnya seperti ini? Ya, di edit tinggal tampilkan, tinggal di view, tinggal tampilkan grid. Ini tampilkan gridnya, kemudian sistem koordinatnya diatur di tools, kemudian option, pilih yang universal transform method. Jadi kayak misal hutan pendidikan Unhas itu masuk dalam zona 50S. S itu artinya dia berada di bawah garis khatulistiwa. Kalau yang di atas garis khatulistiwa itu masuk dalam zona utara atau northern. Nah, misalnya contohnya Sulawesi Utara, ini semua masuk dalam zona 51N. Sulawesi Tenggara semuanya masuk dalam zona 51S. Jadi itu yang perlu diperhatikan pada saat penyusunan ini, penampilan datanya menggunakan sistem koordinat apa saja. Oke. Nah, ini sudah tampil data spasial dari titik-titik koordinat yang sudah di-displaykan tadi. Cuman kondisinya ketika display XY data seperti tadi itu masih temporary datanya, tinggal Anda ekspor data ini menjadi sebuah data yang tersimpan dengan cara klik kanan datanya, kemudian pilih data, pilih ekspor data. Ini tinggal disimpan. Misalnya kita simpan menggunakan folder pengolahan hasil pengukuran area kerja. Misal kita kasih nama folder seperti ini, namanya apa, kita misal sampaikan titik pengukuran, tinggal pilih save, kemudian oke. Nah, ini sudah tersimpan filenya. Jadi kurang lebih informasinya seperti ini, yang berisi informasi yang kurang lebih sama dengan yang ada di tabular tadi. Misalnya kita mau menampilkan patoknya, nomor patoknya kita ingin tampilkan, tinggal diatur saja di labeling, kemudian pilih nomor patok. Jadi setiap titik-titik ini ada informasi patok bantunya. Nah, patok-patok inilah yang kemarin kalau misalnya dilakukan pengukuran di lapangan, patok-patok inilah yang kemudian di dalam penetapan ataupun tata batas kawasan hutan itu dipasangkan pal-pal batas. Nah, selanjutnya, selain data titik, kita juga bisa membuat data garis dari hasil ini, sehingga nantinya kita bisa menghitung berapa panjang dari masing-masing jalur misalnya, ataupun berapa panjang secara keseluruhan areal yang diukur ini. Caranya semuanya bisa dilakukan dengan menggunakan satu software di sini, software ArcGIS, dengan memanfaatkan toolbox yang ada di sini.
Jadi silakan kalian aktifkan art toolbox-nya, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ada beberapa tools yang nanti akan kita gunakan dalam mengolah data hasil pengukuran lapangan ini menjadi sebuah data yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih lanjut. Contoh yang paling pertama adalah mengubah data titik menjadi data garis. Tinggal pilih data management tools, kemudian pilih features, kemudian di sini ada point to line. Ini tinggal diklik saja, tinggal masukkan fitur titiknya. Oke, kita simpan di folder yang tadi kita buat. Kemudian kita kasih nama batas pengukuran. Kemudian save. Nah, line view-nya ini informasi apa yang mau kita masukkan? Misalnya jalur. Tinggal oke. Dari data titik ini berubah menjadi data line atau garis seperti ini, yang kemudian ini bisa kita hitung berapa panjangnya. Jadi misal saya simbologi dulu untuk melihat perbedaan jalur-jalurnya. Kemudian labelnya kita masukkan nama jalurnya. Nah, jadi kurang lebih ada beberapa jalur yang tadi diolah. Nah, ini kemudian bisa nanti kita hitung panjang jalurnya. Cuman permasalahan biasa dalam pengolahan data dari titik ke garis seperti ini, biasanya data antar jalur itu biasanya belum tersambung. Nah, inilah yang kemudian bisa kita lakukan editing secara manual untuk memperbaiki data seperti ini. Caranya dengan mengaktifkan Start Editing, pilih yang batas pengukuran, kemudian pilih snapping, aktifkan snapping toolbar-nya. Kalau sudah aktif seperti ini, kegunaan dari snapping toolbar itu adalah untuk mengikat titik yang dituju, jadi supaya betul-betul pas titik yang ingin dibawa ke titik selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini lagi kita coba perhatikan perpotongan antar jalur. Ini juga belum tersambung, tinggal di bawah saja seperti ini, diperbaiki. Ini jalur, selanjutnya jalur ini juga belum tersambung dengan baik, tinggal di ini juga perlu diperbaiki. Oke, ini serasa sudah cukup, perbaiki semua, sudah tersambung. Nah, tinggal kita save editing kembali, baru stop editing. Nah, ini sudah bisa diukur berapa panjangnya. Caranya adalah dengan mengklik kanan kemudian pilih open attribute table. Kita sudah bisa mengukur panjang jalur dari masing-masing jalur yang diukur dengan cara menambahkan field baru untuk menghitung panjang. Tipenya kita beri double, kita defaultkan saja. Kemudian kita klik kanan, pilih calculate geometry, pilih yes. Sistem coordinate-nya menggunakan UTM 50S, kita menggunakan unit meter misalnya. Oke, jadi kelihatan misalnya di jalur 12 itu panjangnya adalah 629 meter.
Jadi ini yang bisa kita lakukan, ataupun kita bisa mengukur secara keseluruhan berapa panjangnya. Panjangnya itu sekitar 4.548, sekian meter atau sekitar 4,5 km panjang dari petak yang diukur ini. Panjang keliling dari petak yang diukur. Nah, dari hasil pembuatan data titik menjadi data garis ini, kemudian bisa juga kita gunakan, kita olah lagi untuk menghitung berapa luasan dari poligon yang diukur atau areal yang dikerjain dengan cara mengubah data garis ini menjadi sebuah data poligon. Nah, caranya adalah klik fitur to polygon, kemudian pilih batas pengukuran, kemudian outputnya kita simpan area pengukuran. Kemudian kita pilih save, kemudian oke, jadi seperti ini hasilnya. Nah, datanya kurang lebih seperti ini, poligon yang terbentuk. Nah, poligon ini karena dia basisnya area, maka kita bisa menghitung berapa luasannya. Jadi misal luasnya berapa, tipenya sama, kita menggunakan double, kemudian pilih OK. Nah, tinggal di calculate geometri kembali. Sistem koordinatnya menggunakan UTM-50S, unitnya menggunakan hektar. Oke, jadi kelihatan luasannya secara keseluruhan itu adalah 58,8 sekian hektar. Nah, inilah contoh data pengolahan data hasil pengukuran lapangan menjadi sebuah data digital atau data spasial dengan tipe vektor, di mana Anda mengubah nantinya menjadi data titik, garis, dan poligon. Oke, selain data ini juga banyak hal yang bisa dimanfaatkan dari data hasil pengukuran tadi. Jadi ada beberapa informasi yang ada di dalam, ada titik koordinat juga, ada titik ketinggian juga. Nah, titik ketinggian ini bisa kita manfaatkan untuk membuat peta topografi di wilayah yang kita kaji. Caranya seperti apa? Dengan cara mengolah data titik ketinggian yang ada pada titik pengukuran seperti ini menjadi kita coba interpolasi sehingga nantinya bisa digunakan untuk mengekstrak data kontur dari hasil interpolasi tersebut. Nah, caranya adalah data titik pengukuran ini kita interpolasi menggunakan tools yang ada di ArcGIS, yaitu di Spatial Analysis Tools. Kemudian pilih interpolasi. Nah, di sini ada banyak metode yang bisa digunakan. Cuman untuk simulasi kali ini saya akan memperlihatkan kalian dengan menggunakan metode IDW. Ini kalau kita klik 2 kali, nah, ini inverse distance weighted toolsnya. Nah, caranya adalah dengan memasukkan poin yang ingin diukur, titik pengukuran, Z value-nya. Karena kita akan membuat interpolasi untuk ketinggian, maka kita masukkan yang nilai ketinggian atau yang kodenya S. Nah, selanjutnya simpan hasilnya. Misalnya kita kasih nama IDW saja sesuai dengan tools yang digunakan. Kemudian pilih save. Output cell size-nya kita sesuaikan, misalnya menggunakan 5 meter, 5 kali 5 meter, karena nantinya data hasil interpolasi ini itu menghasilkan data spasial dengan tipe raster, sehingga seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa data raster itu merupakan data yang tersusun atas grid atau pixel-pixel, di mana satuan atau unit resolusinya itu berdasarkan pixel itu. Jadi nantinya akan dihasilkan data raster hasil interpolasi data titik ketinggian dengan output data raster itu memiliki resolusi 5 kali 5 meter. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Tinggal kita atur kembali batasnya. Jadi saya nantinya akan membuat interpolasi sesuai dengan batas areal yang ingin saya kaji. Misalnya processing extendnya kita samakan dengan area pengukuran atau wilayah pengukuran. Oke, silakan kita Oke, inilah hasil interpolasinya. Jadi kalau kalian di awal-awal saya jelaskan terkait dengan data, sebenarnya data-data spasial itu bisa kita dapatkan dari banyak hal, misalnya data hasil pengukuran lapangan seperti ini, kemudian data-data peta yang sudah tersedia sebelumnya, misalnya melalui website wali data terkait dengan
peta-peta tematik yang ada, misalnya dari kehutanan sendiri ataupun dari DIG dan lain sebagainya, juga bisa diperoleh juga dari hasil penginderaan jauh. Nah, contoh data-data hasil penginderaan jauh itu kebanyakan menggunakan data raster, misalnya seperti citra, DEM, dan sebagainya. Nah, untuk topografi sendiri, itu biasanya kita menggunakan data DEM untuk diolah menjadi data kontur. Tapi data hasil pengukuran lapangan itu sebenarnya juga bisa dimanfaatkan, diolah untuk mendapatkan data topografi yang betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Cuman permasalahannya adalah harusnya semakin detail titik-titik yang kita ambil di lapangan, maka kontur yang dibuat juga pun akan semakin jauh lebih detail tentunya. Nah, ini contohnya saya remove kembali dulu. Saya coba panggil ulang data IDW-nya. Nah, data IDW ini kurang lebih sama dengan informasi data digital elevation model yang dibuat. Jadi data IDW ini merupakan data raster ketinggian yang berisi informasi ketinggian dari titik pengukuran yang dibuat, mulai dari 528 mdpl sampai dengan 660 mdpl. Nah, data interpolasi inilah yang kemudian bisa kita ekstrak menjadi sebuah data kontur dengan memanfaatkan tools yang ada di ArcGIS seperti ini. Kita gunakan di 3D Analysis Tools, kemudian pilih Raster Surface, pilih kontur. Nah, kita masukkan IDW-nya, data rasternya, kemudian pilih kontur. Kita simpan dengan nama kontur saja. Intervalnya bisa kita atur, mau menggunakan berapa meter. Misalnya saya mau detail 5 meter seperti ini, tinggal di OK saja. Oke, di sini sudah menghasilkan data kontur yang memiliki interval sesuai dengan yang kita atur tadi. Ini tinggal, kalau misalnya kasar-kasar seperti ini, karena dia dihasilkan dari data raster, ini tinggal di smoothing saja di beberapa tools yang ada di ArcGIS terkait dengan smooth line. Nah, ini bisa dihaluskan. Ini bisa kita tampilkan berapa ketinggian dari masing-masing area. Bisa kita atur warnanya. Warna merah dulu. Nah, ini kelihatan interval kontur dari masing-masing data yang sudah dibuat. Jadi kurang lebih hal-hal inilah yang bisa dilakukan dalam pengolahan data hasil pengukuran lapangan menjadi sebuah data digital, yang mudah-mudahan pengalaman ini ataupun simulasi ini bisa Anda manfaatkan nanti, bukan hanya sebenarnya di kegiatan perkuliahan ini, tetapi nantinya kalau kalian menjadi sarjana nanti kemudian terlibat dalam kegiatan-kegiatan tata batas kawasan hutan, pemanfaatan ilmu-ilmu seperti inilah yang kemudian bisa kalian kembangkan ke depannya. Kemudian juga bisa kalian praktekkan bukan hanya di bidang kehutanan, tapi misalnya mau melakukan pengukuran areal-areal yang tentunya kalian ingin ukur. Nah, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk pengolahan data hasil pengukuran lapangan. Jadi ada beberapa data tadi yang bisa dihasilkan supaya nantinya bisa kalian manfaatkan lebih lanjut terkait dengan data-data itu. Nah, untuk hasil pengukuran ini nantinya akan dikerjakan per kelompok, jadi silakan kalian berdiskusi secara kelompok. Nanti data yang kalian kumpulkan itu adalah data hasil pengolahan kurang lebih seperti ini. Tinggal kirim saja hasil packaging ArcGIS-nya, Anda simpan dalam format MPK untuk ArcGIS-nya, kemudian dikirimkan paling lambat minggu depan. Caranya kalian membuat ini di save as saja projectnya, tinggal di save as, kita simpan di data yang tadi kita buat di folder yang tadi dibuat. Misal diberi nama kelompok kelas, silakan kelasnya diatur, misalnya kelas X juga, tinggal save. Kemudian ini kalian pilih share as, pilih map packaging. Ini diatur saja kelompok berapa, kelompok X, kelas X, summary ini, oops.
Ini harus menjelaskan sebenarnya deskripsinya, tapi tidak apa-apa kalian copy. Yang penting terisi saja 3 bagian ini. Kemudian di sini kalian simpan datanya di mana. Misalnya di folder yang sama yang tadi kita buat. Oke, tinggal pilih share. Oke, ini sudah jadi. Nah, file inilah yang kemudian kalian kumpulkan. File MPK ini saja yang kalian kumpulkan untuk kemudian menjadi bahan kalian, bahan penilaian kalian untuk minggu kali ini. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Silakan dipraktekkan, disimulasikan, dan mudah-mudahan kalian bisa mengikuti tahapan-tahapan yang tadi saya sampaikan. Mungkin itu saja, sekian dari saya, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.